Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang saya hormati para dosen beserta staf dan pegawai Universitas Negeri Padang, yang saya hormati panitia penyelenggaraan pertemuan mahasiswa tingkat nasional, yang saya kasihi teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Padang, serta Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang hadir di sini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan berkah ini. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang al-mukadimah. Saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan perkuliahan daring di era pandemi. Hadirin yang berbahagia, menjelang hidup merdekanya manusia tanpa virus tahun ini, kita semua sempat mengalami kekecewaan parah terhadap negeri ini. Dengan adanya virus yang dinamakan corona, tentunya hal ini sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Kelangsungan manusia dihambat dengan adanya virus corona. Kita lihat banyak yang kehilangan keluarga, teman, serta orang-orang terdekat yang kita sayangi. Tak hanya kehilangan nyawa, mungkin sebagian orang sempat putus sekolah karena matinya perekonomian pada saat itu. Patut disyukuri dengan sehat walafiat pada hari ini, kita masih bisa merasakan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah tonggak besar demi masa depan seorang anak muda. Dengan adanya COVID, dari situlah pemerintah mengadakan sistem pembelajaran online yang disebut kuliah daring, dengan bermodalkan kamera dan kuota yang mendukung. Wahai pemuda yang budiman, pada hari ini saya akan berpidato mengenai perkuliahan daring di era pandemi. Bagaimana pengalaman serta hal-hal yang sedikit mengganjal ketika melakukan perkuliahan daring. Tanpa disadari, berkuliah di depan komputer atau gadget seringkali membuat mahasiswa bingung dengan hal-hal yang ingin ditanyakan, namun tidak sampai dikarenakan sinyal yang hilang-hilang. Perkuliahan daring pada masa itu memang sangatlah efektif ketika di era pandemi. Hanya saja, pada saat ini perkuliahan daring masih saja dilakukan tanpa adanya perintah dari pemerintah. Sangat disayangkan ketika perkuliahan daring di era sekarang masih diterapkan, sedangkan perkuliahan daring lebih efektif ketika adanya corona. Sebab banyak hal yang tidak dapat dipahami dengan modal Zoom saja. Ketika ada materi yang disampaikan oleh dosen, sangat susah dipahami karena perkuliahan daring. Wahai pemuda Indonesia yang arif dan budiman, saya akui, saya bangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengecap pahit manisnya perkuliahan. Namun menurut saya, pada saat perkuliahan daring banyak bagian dari saya termasuk saya sendiri merasa tidak efektif untuk perkuliahan daring yang diterapkan dikarenakan pandemi. Pembelajaran diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang tentu memudahkan dalam memahami materi. Hal ini juga berguna dalam membentuk sebuah kemandirian pada diri mahasiswa di dalam proses pembelajaran yang berdampak pada kemampuan mahasiswa. Di saat kuliah daring sekarang, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya mengendalikan penjelasan dari dosen, namun harus menerapkan model belajar mandiri. Belajar mandiri diartikan sebagai kegiatan belajar aktif dengan dorongan motif untuk menguasai suatu kompetensi sehingga dapat menyelesaikan masalah serta belajar. Ini dibangun dari pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan menentukan tujuan secara mandiri. Kuliah daring meningkatkan dengan diterapkan sistem perkuliahan daring, membuat mahasiswa menjadi lebih mudah memahami dan mencerna dari materi yang dijelaskan. Hadirin yang saya banggakan, memang pada saat itu kita diserbu dengan adanya corona. Terima kasih banyak atas perkuliahan. Tetap lanjut kita Indonesia. Semoga orang panik akan keadaan dan hebatnya kuliah daring ini tetap bisa institusi perkuliahan memberikan model pembelajaran baru pada saat yang disebut dengan kuliah daring atau dalam bentuk online tanpa mengadakan pertemuan. Untuk mengurangi serta pemutus rantai COVID ini, kali ini saya mengangkat topik ketidakefektifan kuliah daring di era pandemi untuk masa depan. Sudah sepatutnya saya berdiri di sini untuk menyuarakan agar perkuliahan daring dihapuskan perlahan guna lebih mencerdaskan anak bangsa.
karena memang diakui materi yang disampaikan oleh dosen lebih mudah dipahami ketika bertatap muka, sehingga ketika terjadinya kesalahpahaman dalam materi bisa ditanyakan langsung kepada dosen. Alangkah indahnya ketika kita mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden Republik Indonesia itu dengan menerapkan semua mata kuliah dengan tatap muka guna mempermudah mahasiswa dalam mengalami materi dan kritis. Wahai hadirin yang berbahagia, itulah penyampaian yang bisa disampaikan pada pidato kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.